Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar di mana tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan modalnya dalam produk-produk keuangan ataupun produk-produk yang sifatnya berjangka panjang. Misalnya yaitu yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat derivatif efek, dan yang kelima yaitu sukuk. Ada dua kategori pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana, yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang terjadi pada saat suatu perusahaan menawarkan pertama kali produk-produk pasar modalnya, apakah itu saham atau obligasi. Di dalam proses penawaran investor, langsung melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang bertemu pihak satu dengan investor yang lain, artinya investor yang sudah memiliki produk-produk pasar dan pasar modal, apakah itu saham atau obligasi yang lainnya, itu pun membutuhkan uang dan ingin menjual produk untuk memperoleh uang. Selanjutnya yaitu dua fungsi pasar modal. Yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi ekonomi adalah pasar yang menyediakan saham, fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas sebuah perusahaan di mana pihak yang memerlukan dana disebut dengan go public. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Saham ini merupakan fungsi keuangan ini adalah investasi yang paling memberikan kemungkinan dan kesempatan yang memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Tapi kita itu membeli kayak sebuah perusahaan atau seperti perusahaan Indofood. Dan selanjutnya yaitu keuntungan saham. Keuntungan saham itu kita bisa memiliki perusahaan, atau yang pertama di sini ada dua keuntungan saham, yaitu tentang capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham, sepertinya yang dibahas sebelumnya. Membeli saham adalah membeli bisnis. Yang kedua yaitu dividen, di mana dividen ini adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam saham. Di sini ada 4 macam-macam saham. Yang pertama yaitu saham biasa, dan yang kedua yaitu saham preferen, yang ketiga yaitu saham atas unjuk, yang keempat yaitu saham atas nama. Di sini kita akan membahas tentang saham biasa. Saham biasa disebut dengan common stock, merupakan jenis saham yang umum diperdagangkan dalam pasar modal. Sedangkan saham preferen disebut juga dengan preference stock, merupakan gabungan dari saham biasa dengan obligasi karena menghasilkan pendapatan yang tetap. Sedangkan saham atas unjuk merupakan saham yang jenisnya itu tidak mencantumkan nama kepemilikan, sehingga mudah untuk mengalihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang terakhir yaitu saham atas nama, di mana saham atas nama ini yang disebut dengan registered stock merupakan kebalikan dari saham atas unjuk, di mana pada saham atas nama tertulis dengan jelas nama pemiliknya. Di sini ada juga contoh-contoh saham seperti yang pertama Unilever, yang kedua Indofood, yang ketiga Mayora, yang keempat Astra International, dan yang kelima yaitu Indomobil, dan yang terakhir yaitu Asahi Mas. Mungkin sekian materi dari saya dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Apa yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan.
Obligasi ini berisikan janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintahan RI. Obligasi pemerintahan di Indonesia ada beberapa, yaitu obligasi negara retail Indonesia yang disingkat dengan ORI dan suku retail yang disingkat dengan SUKRI, serta saving bond retail yang disingkat dengan SBR dan suku negara tabungan yang disingkat dengan ST. Di sini prinsipnya itu kalau yang namanya suku berarti adalah surat utang berbasis syariah. Yang kedua yaitu obligasi korporasi, di mana obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Biasanya masa jatuh tempo minimal 1 tahun. Karena dikeluarkan oleh pihak non-pemerintah, makanya risiko akan lebih tinggi ketimbang obligasi pemerintah, tergantung kondisi perusahaan penerbitnya, baik pasar atau bahkan kondisi politik negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Yang ketiga yaitu obligasi munisipal. Obligasi munisipal ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah demi bisa mandiri membiayai pembangunan dan perkembangan daerah mereka sendiri tanpa tergantung dari pembiayaan pemerintahan pusat. Yang keempat yaitu obligasi retail. Obligasi retail ini yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu keuntungan obligasi. Di sini ada beberapa keuntungan obligasi. Yang pertama yaitu memperoleh kupon bunga secara berkala. Yang kedua yaitu mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga yaitu pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Yang keempat yaitu keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Selanjutnya kita masuk dengan istilah-istilah penting dalam obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal, yang kedua yaitu kupon, yang ketiga yaitu jatuh tempo, yang keempat yaitu yield. Di mana yang nilai nominal itu? Yang pertama, nilai pokok obligasi yang akan diterima oleh pemilik obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu kupon. Kupon ini bunga yang akan diterima pemilik obligasi secara berkala setiap 1, 3, atau 6 bulan hingga jatuh tempo. Sedangkan yang ketiga yaitu jatuh tempo, di mana tanggal di mana pemilik obligasi akan mendapatkan pembayaran keseluruhan pokok atau nilai nominal obligasi kembali. Dan yang terakhir yaitu yield, di mana yield ini imbalan hasil diterima kreditur yang berinvestasi dalam obligasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selanjutnya kita masuk dengan manfaat sekaligus keuntungan dalam memilih reksadana sebagai alternatif investasi. Di mana yang pertama yaitu dikelola oleh manajemen profesional. Maksudnya di sini manajemen profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengelolaan dana.
Peranannya itu sangat penting karena mereka melayani investor yang hanya memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat melakukan riset terhadap perusahaan dan investasinya secara langsung untuk menganalisis harga efek dan akses informasi ke pasar modal. Yang kedua yaitu diversifikasi investasi menurunkan risiko yang mungkin terjadi. Maksudnya itu jenis investasi yang tidak hanya terfokus pada satu investasi pada suatu perusahaan yang dijelaskan akan mengurangi risiko yang ada dalam risiko tersebut meski tidak dapat menghilangkannya. Dengan kata lain, ada yang tidak terpusat pada satu jenis investasi tetapi tersebar. Yang ketiga yaitu transparansi informasi. Jenis investasi ini dijelaskan memberikan informasi perkembangan portofolio serta biaya secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan supaya pemegang unit penyertaan bisa memantau keuntungan, biaya, serta risiko setiap saatnya. Yang keempat yaitu likuidasi tinggi. Likuidasi ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin perusahaan itu memiliki likuiditas yang tinggi, semakin perusahaan tersebut dapat dipercaya karena kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sangat baik. Dengan likuidasi yang tinggi, investor dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Yang kelima yaitu biaya rendah. Reksadana dikenal sebagai himpunan banyak pemodal dan dikelola secara profesional. Sejalan dengan besarnya kemampuan melakukan investasi ini tersebut, maka akan menghasilkan biaya transaksi yang efisien pula. Biaya transaksinya yang akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan investor yang melakukan investasi secara langsung di bursa efek. Yang keenam yaitu potensi return yang tinggi, di mana merupakan alternatif investasi yang keuntungannya dapat dinikmati dalam jangka panjang dan sangat cocok bila dijadikan alternatif investasi yang menjamin investor dalam mempersiapkan masa pensiun, mempersiapkan dana pendidikan, dan berbagai rencana jangka panjang lainnya. Yang terakhir yaitu lebih aman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat risiko reksadana tergolong rendah, maka hal ini memberikan keamanan yang lebih baik bagi para investor dibandingkan dengan investasi yang dilakukan secara individu dan langsung di bursa efek. Di sini kita akan masuk juga tentang kelemahan atau risiko reksadana. Yang pertama yaitu risiko penurunan nilai aktiva bersih, di mana disebabkan oleh harga pasar instrumen investasi mengalami penurunan dibandingkan harga pembelian awal. Penurunan harga ini bisa saja disebabkan oleh banyak hal, yaitu kinerja bursa saham memburuk. Yang kedua yaitu kinerja emiten yang memburuk, situasi politik serta ekonomi yang tidak stabil, serta juga berbagai faktor pendukung-pendukung lainnya. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, di mana hal ini bisa terjadi akibat pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dana dalam jumlah besar dalam waktu yang sama sehingga mengalami rus. Biasanya hal ini terjadi karena adanya faktor negatif yang cukup besar seperti situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadi penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten, bahkan likuidasinya sebagai pengelola reksadana. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Yang dimaksud risiko pasar ini terjadi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan menurunkan kinerja pasar saham secara drastis. Yang keempat yaitu risiko default, di mana masalah ini terjadi ketika membeli obligasi milik emiten yang ternyata mengalami kesulitan finansial, padahal sebelumnya kinerja perusahaan tersebut masih baik-baik saja. Akibatnya, pihak emiten terpaksa tidak membayar kewajibannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Exchange Trade Fund dan dana investasi real estate? Exchange Trade Fund atau ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham.
Selanjutnya, yaitu dana investasi real estate, yaitu sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola untuk diinvestasikan pada aset real estate atau properti seperti tanah, bangunan, gedung, pusat belanja, dan lain-lain. Dalam dunia keuangan, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk acuan pokok. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Efek yang diperdagangkan di pasar modal dalam bentuk derivatif yang pertama yaitu right. Right dalam bahasa Indonesia adalah hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat dengan HMETD. Dalam pasar modal Indonesia, HMETD adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham simpanan. HMETD dapat diperdagangkan di bursa, layaknya sebuah saham pada kurun waktu tertentu. HMETD juga memiliki batas waktu penebusan sebelum masa berlakunya habis dan hangus. Tidak menebus HMETD bisa menyebabkan efek dilusi pada portofolio. Yang kedua yaitu waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Waran umumnya dapat diperdagangkan juga di bursa, sehingga pemilik waran dapat juga mendapat keuntungan jika bisa menjual waran tersebut lebih tinggi dari harga beli. Waran hampir mirip dengan opsi, sama-sama merupakan suatu jenis kontrak dari pasar modal. Hanya saja, waran lebih bersifat pribadi, sedangkan opsi lebih ke khalayak umum dan terbuka. Ketiga yaitu future. Future adalah kontrak berjangka, yang merupakan suatu kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli atau menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Tanggal di masa akan datang disebut dengan tanggal penyerahan atau tanggal penyelesaian akhir. Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka. Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian. Suatu kontrak berjangka menimbulkan kewajiban kepada pemegang kontrak guna melaksanakan pembelian atau penjualan di mana berbeda dengan kontrak opsi yang memberikan hak dan bukan kewajiban. Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyelesaian, di mana si penjual akan menyerahkan komoditi yang dijadikan aset acuan kepada pembeli dan pembeli wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Kontrak berjangka adalah suatu instrumen derivatif yang diperdagangkan di bursa. Lembaga clearing akan bertindak selaku mitra transaksi atas semua kontrak yang diperdagangkan dan menentukan aturan margin yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu option. Option atau opsi adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui atau ditetapkan di muka pada setiap waktu dalam masa 3 bulan kontrak. Opsi dapat digunakan untuk meminimalisir risiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit yang lebih besar. Opsi terbagi dua, yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi beli dikenal dengan istilah call option, adalah suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu yang disepakati, baik pada masa akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Opsi jual dikenal dengan istilah put option, adalah suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo.